Wa yusanni lil khatib ay yusallima ala man indal minbar awil murtafa. Dan sunnah bagi khatib untuk memberi salam kepada yang ada di dekat mimbar. Jadi kalau dia datang, memberi salam kepada orang yang ada di dekat mimbar, atau kalau dia berdiri bukan di atas mimbar tapi di tempat yang tinggi, orang yang ada di sekitar situ. Assalamualaikum gitu ya. Nah, karena memang dalam redaksi riwayat ya, Nabi SAW enggak nungguin Jumatan bersama-sama jamaah di sini gitu. Nabi keluar dari rumah kemudian langsung naik mimbar. Ya. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukurillah. Malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat. Melanjutkan bacaan kitab kita halaman 58 ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa sadisuha ay yataqaddamaha khutbatani. Dan yang keenam syarat sahnya Jumatan, ay yataqaddamaha khutbatani, didahului oleh dua khutbah ya. Ay yataqaddamaha ay yataqaddam as-salah, jadi salat itu didahului oleh dua khutbah. Beda dengan salat Id ya. Salat Id justru salat dulu baru khutbah, kecuali bid'ah yang dilakukan oleh Marwan bin Hakam yang mendahulukan khutbah daripada salat. Jadi salat Id khutbah duluan dia, baru sembahyang. Kayak Jumatan, ketika ditanya kenapa kau merubah sunnah, dia katakan kalau saya salat duluan enggak ada yang dengerin khutbah, pada pulang semuanya, enggak pede. Ya kalau memang orang yang berwibawa, kemudian pembicaraannya juga ya, menyentuh ya. Nah, sunnah-sunnahnya juga ditegakkan, ya disuruh pulang juga orang ogah ya. Ini kata Nabi dalam hadis ya. Ini ada hadis musalsal. Dulu Allah yarhamu Ki Ali Sibramalisi mengijazahkan hadis ini. Hadis musalsal biyaumil Id, namanya hadis musalsal hari raya Id. Hadis musalsal itu hadis yang diriwayatkan lengkap dengan keadaan perawinya ketika meriwayatkan. Jadi kalau perawinya ketika meriwayatkan megang jenggot, ya kita meriwayatkan juga sambil megang jenggot. Dari zaman Rasulullah SAW, Nabi ketika meriwayatkan hadis itu tersenyum. Ada hadis musalsal bit tabassum. Nah, guru kita ketika meriwayatkan hadis itu juga sambil tersenyum. Ada hadis musalsal bil buka, hadis musalsal sambil nangis. Jadi perawi ketika meriwayatkan hadis itu sambil nangis. Ada hadis musalsal bil musyabakah ya. Jadi tangan kita yang kanan dengan tangan guru kita disatuin ya. Namanya musyabakah. Ini fiilnya, praktekalnya. Adapun redaksinya ada juga redaksinya. Hadis redaksinya hadis innallaha khalaqa kadza wa kadza. Allah menciptakan bumi di hari ini, menciptakan langit di hari ini, menciptakan api, menciptakan cahaya. Nah, itu hadis musalsal ya, menjelaskan tentang proses penciptaan alam jagat raya selama seminggu. Hari ini Allah ciptain apa, hari ini Allah ciptain apa. Nah, ketika Nabi menyampaikan hadis itu sambil musyabakah, begitu seterusnya sampai kepada
guru kita. Nah, ini ada ratusan hadis musalsal. Ada ratusan, tapi mayoritasnya hadisnya dhaif, ya. Atau redaksinya sahih tapi musalsalnya dhaif. Ya. Dikatakan hadis musalsal yang paling sahih hadis musalsal bi qiraati surat as-saff. Ya. Jadi Nabi SAW membaca surat Saff di atas mimbar. Nah, kemudian sahabat yang bersangkutan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menghafal surah itu. Jadi Nabi turun dari mimbar, surahnya udah dihafal. Padahal Nabi baru bacain sekali. Karena memang dalam riwayat hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beda bacaan Nabi dengan bacaan kita. Kalau bacaan Nabi, innahu la yasridu kasardikum hadza. Nabi enggak tergesa-gesa ketika membaca seperti kalian tergesa-gesa ketika membaca. Selesai kalian membaca, orang yang mendengar enggak ngerti apa-apa atau enggak ingat apa-apa. Tapi kalau Nabi membaca, yang dengar langsung hafal apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Karena tadi bacanya tartil, ya, yang memang suaranya indah. Bahkan tidak kurang tidak sedikit sahabat yang menyatakan, aku banyak menghafal surah-surah dalam Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW dari atas mimbar. Ya. Nabi khutbah, kemudian dalam khutbahnya baca surah. Itu kali pertama mereka mendengar Nabi baca itu, tapi mereka langsung hafal karena tadi bacaan Nabi SAW. Nah, ini disebut dengan as-sard. Ya, as-sard itu baca cepat. Ya. Seperti ada budaya atau ada kebiasaan baik menghatamkan Sahih Bukhari di bulan Rajab. Ya. Kalau pakai disarah repot Sahih Bukhari. Ada 5 jilid misalkan. Kapan rapinya yang sejilid bertahun-tahun enggak hatam-hatam. Apalagi yang sampai berjilid-jilid. Jadi bacanya sardan, artinya sardan, baca doang bismillahirrahmanirrahim, qala hadatsana fulan, qala hadatsana fulan, pindah lagi hadis yang kedua. Udah capek gantian terus muter. Satu majelis bisa mungkin punya target 100 hadis, ya. Entar majelis yang kedua, ya. Jadi aktivitasnya cuma baca Sahih Bukhari saja. Sehingga dalam 7 atau 8 hari hatam Sahih Bukhari. Ya. Atau ya, seperti kebiasaan di Kuitang itu, bulan Sya'ban baca itu, ya, atau bulan Rajab tadi awal Rajab baca, nanti pertengahan Sya'ban hatam Sahih Bukhari. Itu ada kebiasaan yang baik yang dilakukan. Nah, itu bacanya sardan, artinya baca dengan cepat, ya, tanpa disyarah, tanpa dijelasin. Kita dengar doang bacaan itu. Nah, ya kalau sudah paham bahasa Arab ya enak aja. Apalagi yang baca juga paham bahasa Arab, dia tahu kapan koma, kapan titik. Ya. Kadang-kadang karena di kitab nggak ada koma, nggak ada titiknya, main baca aja. Pas Indonesia pun kalau kita nggak perhatikan koma titiknya, orang nggak ngerti kita ngomong apa, gitu ya. Yang seharusnya titik kita lanjutin, atau yang seharusnya koma kita nggak berhenti, lanjutin. Nah, ini bisa nggak paham orang yang dengar padahal bahasa Indonesia, apalagi bahasa Arab. Ya. Nah, ini syarat yang keenam, ya, didahului oleh 2 khutbah. Lil ittiba, karena mengikut kepada Rasulullah SAW. Nabi nggak pernah salat Jumat dengan mendahulukan salat daripada khutbah. Begitu juga dengan para sahabat. Tidak ada sahabat Nabi SAW yang mendahului salat daripada khutbah. Khutbah dulu baru salat. Bi khilafil Id, beda dengan salat hari raya. Fa inna khutbatahu muakharata, fa inna khutbataihi. Nah, karena 2 khutbah. Karena 2 khutbahnya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha muta'akh atau muakharatan lil ittiba, ditangguhkan. Jadi salat dulu baru khutbah. Kenapa? Lil ittiba, juga karena mengikut Rasulullah SAW. Bukan karena seenaknya kita gitu, bukan karena pertimbangan pribadi kita, karena ngikutin Nabi. Nabi khutbah dulu dalam salat Jumat, ya kita khutbah dulu. Nabi salat dulu dalam salat Id, ya kita salat dulu. Itu lil ittiba. Qala wa li anna khutbatal jumu'ati syartun li sihhatiha wa syartu muqaddamun ala masyrutihi. Alasan yang kedua, khutbah Jumat syarat untuk kesahan salat Jumat. Jadi enggak ujuk-ujuk orang salat Jumat kalau tidak ada khutbah sebelumnya.
Jadi syarat sah Jumatan ada khutbahnya. Beda dengan sholat Id. Nah, ketika jadi syarat, yang namanya syarat itu duluan sebelum masyrutnya. Syarat sah sholat apa? Wudu. Apa sholat dulu baru wudu? Agak wudu dulu baru sholat. Syarat sah sholat apa? Menghadap kiblat. Pasti dulu menghadap kiblat baru Allahu Akbar. Syarat sah sholat apa? Menutup aurat. Nutup aurat dulu baru Allahu Akbar. Enggak di tengah-tengah sholat baru kita nutup aurat, atau baru kita ngadap kiblat, atau apalagi baru kita wudu. Nah, ya, atau bersih dari najis, ya, tempat atau badan atau pakaian, itu kita pastiin sebelum sholat. Nah, jadi bersih dari najis, menghadap kiblat, menutup aurat, kemudian berwudu, itu syarat sah sholat. Yang namanya syarat duluan. Haji syaratnya apa? Mampu dulu baru haji. Syarat namanya syarat itu duluan. Adapun rukun barengan. Rukun salat niat ya barengan, ente takbiratul ihram ente niat. Rukun salat apa? Baca Fatihah ya barengan, ente salat ente baca Fatihah. Bukan sebelumnya, bukan juga sesudahnya. Adapun yang sebelumnya disebut syarat, adapun yang berbarengan dengan ibadahnya disebut rukun, ya. Qala syartun li sihhatiha wa syartu muqaddamun ala masyrutihi. Syarat itu didahulukan dari yang bersyarat. Jadi ada syarat, ada masyrut. Masyrut itu ibadah yang bersyarat. Dalam hal ini salat Jumat. Salat Jumat bersyarat khutbah. Nah, kalau tidak ada khutbahnya, enggak ada Jumatan. Enggak ada ujuk-ujuk kita salat 2 rakaat salat Jumat yuk. Lah belum ada khutbahnya, enggak bisa. Khutbah dulu baru kemudian sama, wudu dulu baru kemudian sholat. Kalau belum wudu ya wudu dulu. Nah, ini bahasa syarat, ya. Jadi syarat itu ma yalzam, ya, min adamihi al-adam wala yalzam min wujudihi al-wujud, ya. Syarat itu yang sesuatu yang dengan keberadaannya maka pekerjaan menjadi ada. Tapi yang keberadaannya tidak memastikan yang ibadah itu menjadi tidak ada, ya. Misalkan wudu, ya, itu syarat. Ada wudu, ada salat, ya. Tapi tidak mutlak, ya. Ada wudu, ada salat. Ketika orang wudu niatnya nggak salat, mau baca Quran, mau niat itikaf, mau niat tawaf, ya, mau niat nyentuh Quran, ya. Jadi wudunya bukan untuk salat, ya. Jadi syarat itu kalau ada maka amal perbuatan ada. Nah, kalau tidak ada perbuatan tidak ada. Tidak ada wudu, tidak bisa sholat. Tapi ada wudu, belum tentu sholat. Nah, itu namanya syarat. Tapi kalau rukun, ma yalzam min amin wujudihi wa adamihi al wujud wal adam. Kalau dia enggak ada ibadah. Kalau dia ada ibadah. Fatihah, ada Fatihah, ada sah salat. Enggak ada Fatihah, enggak sah salat. Ya, maka kedudukan rukun itu lebih kuat daripada syarat. Syarat itu membatalkan, ya. Nah, qala wa yusannu fil khutbataini kaunuhuma ala minbarin, dan disunnahkan 2 khutbah itu dilakukan di atas mimbar. Jadi khutbah pertama udah diri di atas mimbar, khutbah keduanya pun juga di atas mimbar. Fa illam yakun fa ala murtafa'in. Kalau tidak ada, mimbarnya enggak ada, darurat, maka berdiri di tempat yang tinggi. Ada murtafi, ada murtafa. Murtafa ini ismakan, tempat yang tinggi. Kalau murtafi sesuatu yang tinggi. Jadi ada binaun murtafi, ini gedung tinggi. Nah, tapi kalau murtafa artinya tempat yang tinggi. Ya, kalau dulu seumpama di bukit, ya, Bukit Sofa, Bukit Marwah itu tinggi, ya. Walaupun enggak kita bayangin seperti gunung yang gede, ya. Ya asal dataran tinggi aja dah, sunnahnya, ya. Berdiri di tempat atau di atas tempat yang tinggi. Wa yusanni lil khatib ay yusallima ala man indal minbar awil murtafa, dan sunnah bagi khatib untuk memberi salam kepada yang ada di dekat mimbar. Jadi kalau dia datang memberi salam kepada orang yang ada di dekat mimbar, atau kalau dia berdiri bukan di atas mimbar tapi di tempat yang tinggi,
orang yang ada di sekitar situ. Assalamualaikum gitu ya. Nah, karena memang dalam redaksi riwayat ya, Nabi SAW ya, nggak nungguin Jumatan bersama-sama jamaah di sini gitu. Nabi keluar dari rumah kemudian langsung naik mimbar ya, naik mimbar. Jadi disebut dengan khurujul imam. Imam keluar untuk langsung naik ke atas mimbar. Maka bagi yang tidak mensunnahkan qabliyah Jumat, dia bertanya kapan sembahyangnya tuh? Orang Nabi langsung naik ke mimbar, sembahyangnya kapan? Sembahyangnya kapan? Ya kan? Itu jadi pertanyaan mereka. Kapan sembahyangnya? Orang Nabi langsung dari rumah langsung naik ke atas mimbar. Dan tidak ada riwayatnya Nabi salat sebelum Jumat gitu ya. Nah, ini kita ikut pendapat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya, di mana beliau itu salat ya, 4 rakaat sebelum Jumat dan 4 rakaat sesudah Jumat, persis sama seperti salat zuhur. Jadi waktunya kan sama, waktu salat zuhur ya. Nah, cuma di hari yang istimewa, hari Jumat ya. Nah, di hari Jumat tidak ada salat zuhur, adanya salat Jumat. Maka apa yang berlaku untuk salat zuhur itu juga berlaku untuk salat Jumat ya, waktunya sama. Tidak boleh salat Jumat sebelum masuk waktu zuhur, nggak juga boleh salat Jumat sesudah habis waktu zuhur. Maka kalau di dalam salat zuhur ada qabliyah, ada ba'diyah, maka Jumat yang waktunya waktu zuhur itu juga ada qabliyah dan ba'diyahnya. Ada yang mengerjakan yang 4-4 ya, seperti salat zuhur, ada yang 2-2 ngambil yang muakkadahnya saja, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur. Nah, makanya di sini dikatakan sunnah memberi salam ketika khatibnya keluar. Maka ada sebagian habib ya, nah itu ngambil zahir riwayat ini, kalau dia khutbah Jumat datang nih, walaupun udah nyampe dia nggak bakal ke masjid, di parkiran duduk ya. Ketika imam sudah manggil, bahasa kita manggil ya, innallaha wa malaikatahu, baru datang, baru naik ke atas mimbar. Karena dia memahaminya begitu, bahwa Nabi SAW masuk langsung naik ke atas mimbar, nggak ada jeda, duduk dulu. Kalau duduk kan ada riwayat Nabi salat tahiyatul masjid misalkan, karena nyampe masjid. Yang ada sahabat yang datang terlambat kemudian langsung duduk, Nabi tegur, as-salait, ente dah sembahyang? Belum. Bangun, salat dulu 2 rakaat. Ya. Nah, salat yang 2 rakaat ini itu dipahami oleh mereka salat tahiyatul masjid, karena dia datang langsung duduk. Nabi tanya, udah salat belum? Belum. Dulu bangun dulu, salat dulu. Nah, ya, sunnah nih, sunnah memberi salam. Wa ayyas ada, dan sunnah ini masih sunnah khatib ya, untuk naik disebut dengan su'ud. Su'ud itu naik ke atas mimbar maksudnya. Bitu'datin wa rifqin ya, dengan perlahan-lahan ya, dengan pelan-pelan. Tu'dah artinya jangan tergesa-gesa ya. Nah, rifq artinya dengan lembut ya, enggak gerasa-gerusu ya. Karena sebagian ada yang mempraktekkan perkara yang tidak dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Di sebagian daerah itu bagi mereka ada semacam sunnah naik ke atas mimbar itu dengan gebrak mimbar pakai kaki, digeruk, atau pakai tongkat, jedur. Nah, ini nanti juga ada penjelasan ya, Syekh Nawawi. Nah, ini enggak, bitu'datin wa rifqin, dengan lemah lembut ya, dengan perlahan-lahan ya. Nah, ar-rifq artinya lemah lembut. Naqalahu ya, Az-Ziyadi an Muhammad Al-Juwaini rahimahullah taala. Ini pendapat dinukil dari Imam Al-Juwaini. Imam Juwaini itu guru daripada Imam Al-Ghazali, Imamul Haramain. Wa ay yuqbil alaihim, salah baca repot. Yaqbal artinya menerima, yuqbil artinya menghadap. Wa ayyuqbil alaihim, dan hendaklah dia menghadap kepada mereka, kepada makmum. Jangan menghadap ke kiblat. Nanti menghadap kiblat, belakangin makmum. Ada jurusan-jurusannya. Dikatakan khairul majalis ma ustuqbila bihil qiblah. Sebaik-baik majelis yang ngadep kiblat. Ya. Nah, tapi dalam konteks belajar, ya, kalau semuanya ngadep kiblat gimana?
ngajar ke sono. Ada juga yang memahaminya secara mutlak. Ada guru yang ngajarin ngadep kiblat. Dia nggak tahu berapa murid yang datang, nggak terserah. Berarti ente mau dengar silakan, ente kagak dengar silakan. Ente mau pulang silakan, ente mau ikutin silakan. Dia ngadep kiblat, ngadep ke sono. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim ke apa ke ngadep sono aja. Atau seperti yang dipahami oleh Mu'alim Syafi'i Adami, yang ngadep kiblat itu gurunya pemuridnya. Kalau misalkan sekarang kita ngajar nih, ya, kita ngadep makmum, artinya ngebelakangin kiblat. Yang ngadep kiblat jamaah. Beliau memahami yang ngadep kiblat itu gurunya. Maka kalau majlis-majlis beliau itu di masjid-masjid, itu di sana beliau ngajar, pintu masuk. Nah kita nih ngadep beliau yang ngadep ke kiblat. Nah, jadi khairul majalis ma ustuqbila bihil kiblah, majelisnya ngadep ke kiblat. Kalau gini nih jamaahnya ngadep ke kiblat, majelisnya ngebelakangin kiblat. Ya. Nah, dalam penjelasan ulama dikatakan qiblatus shalah al-Ka'bah wa qiblatud du'a as-sama' wa qiblatut talamiz awit talabah al-ustaz. Kiblat berdoa itu langit kasarnya, menengadahkan tangan ke langit. Kiblat salat ke Ka'bah. Adapun kiblat murid ke gurunya. Jadi kalau gurunya mau di pojokan, ente ngadep ke sono. Ngikutin di mana ada gurunya. Masa ente berpegang ngadep kiblat, gurunya ngadep sini, ngomong sama siapa ya, ente ngadep kemana ya. Nah itu ya pemahaman ya, karena redaksinya kayak begitu. Orang ada yang memahaminya begini, ada yang memahami begini. Padahal redaksinya jelas gitu ya, tapi pemahamannya nggak sama ya. Dan itu ditolerir, nggak masalah, karena masalah pemahaman. Nah, kan tadi itu sebaik-baik majelis ngadep kiblat. Sekarang kan kita adep-adepan. Pasti salah satunya ada yang ngebelakangin kiblat. Sekarang yang siapa yang ngadep kiblat, siapa yang ngebelakangin kiblat? Nah, ya kalau ada yang memahaminya, gurunya yang harus ngadep kiblat, ya otomatis muridnya ngebelakangin kiblat. Atau sebaliknya, ya, murid yang ngadep kiblat, gurunya otomatis ngebelakangin kiblat. Nah, Allah. Jadi artinya jangan heran kalau kemudian ada bikin pengajian, gurunya di sono, ngadep ke sini. Karena dia memahaminya begitu. Masya Allah, ini bahasa Arab ini. Kalau ya, wa ayyasada wa ayyuqbil alaihim, dan hendaklah ia menghadap kepada mereka idza sa'idal minbar, kalau sudah naik ke atas mimbar. Kalau proses naiknya dari mana kek? Apa dari samping misalkan, atau bahkan dari depan, tidak jadi masalah. Yang penting kalau sudah naik dari atas mimbar, ngadap ke jamaah gitu ya. Yuqbil alaihim. Nah, qala au nahwahu, atau yang seumpamanya sebagai ganti daripada mimbar, apakah di atas kursi atau tadi tempat yang tinggi, pokoknya saat dia khutbah ngadepnya kepada jamaah. Nah, wantaha ila darajatil lati tusamma bil mustarah, hingga dia sampai pada tingkatan yang disebut dengan mustarah, di mana di tempat itu dia duduk ya, sebagai pembeda antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Jadi naik, kemudian sampai di tempat yang disebut mustarah, berhenti, kemudian duduk. Nah, Nabi SAW itu mimbarnya ada 3 undakan. Ada 3 undakan, 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, kalau Nabi SAW sudah sampai pada undakan yang ketiga, disitulah beliau berdiri khutbah gitu ya. Nah, di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu warda, beliau enggak naik sampai undakan yang tertinggi. Ya. Tahu diri itu undakannya Nabi, ane di bawahnya aja dah. Boleh enggak mahamin begini? Ya boleh. Kalau ikut sunnah, ya di undakan yang tertinggi. Nabi undakan yang ketiga, ya ketiga, ikutin sunnah. Tapi ini bicara adab. Adab lebih dahulukan daripada ilmu, daripada sunnah ya. Nah, Sayyidina Umar undakan bawahannya lagi. Enggak enak sama Abu Bakar ya. Menghormatin Abu Bakar. Nah, tapi kalau kesininya semua ngikutin, lesehan di bawah gitu. Khutbah lesehan, apa malu? Nah, akhirnya dibalikin lagi kepada yang asal ya. Nah, dibalikan lagi pada asal. Maka ada hadis tentang doa Ramadan, salah satunya itu Nabi naik satu undakan, amin, undakan lagi, amin, undakan yang ketiga, amin. Sahabat dengar aminnya doang, nggak tahu tuh asbabnya kenapa Nabi sebut amin. Nah, setelah selesai khutbah,
sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami dengar naik ke satu undakan, amin. Sampai ketiga, amin." Kata Nabi SAW, Jibril alaihi salam di undakan pertama mengatakan, "Ya Muhammad, Muhammad, man adraka min ummatika abawaihi aw ahadahuma falam yudkhilhul jannah ab'adahullah." Kalau ada umatmu mendapati kedua orang tuanya hidup atau salah satu dari keduanya, tapi enggak bisa nyebabin dia masuk surga, Allah jauhkan dari rahmatnya. Yang kayak begitu tuh jauh dari rahmat. Kata Jibril, "Qul amin." Muhammad, ucapin amin. Maka aku katakan amin. Itu yang sahabat dengar. Adapun dialog dengan Jibril, sahabat enggak dengar. Itu di mimbar tadi. Nah, keundakan yang kedua kata Jibril alaihi salam, nah, man adraka min ummatika Ramadan falam yughfar lahu ab'adahullah. Siapa di antara umat yang Allah anugerahkan kesempatan mendapati bulan Ramadan, Ramadan berakhir enggak dapat ampunan, jauh dari rahmat Allah. Bilang amin. Amin. Yang doa Jibril, yang aminin Rasulullah. Ya, eman-eman ya. Empot-empotan bukan eman-eman. Ya. Kemudian yang ketiga kata Jibril alaihissalam, "Man dzukirta indahu falam yusalli 'alaika ab'adahullah." Siapa orang yang namamu disebut tidak berselawat kepadamu, jauh dari rahmat Allah. Bilang amin, amin. Nah, itu ada 3 kali Nabi doa amin. Ini orang doa enggak mau amin, sombong banget. Orang doa enggak mau amin, dia mau doa sendiri. Kadang-kadang kita udah selesai, dia masih begini, pengen nunjukin dia doa sendiri, bukan doa ngikut. Kalau mau ngikut sama ente mah, ente bacaan apa ente kagak ngerti apa-apa, ada begitu. Nah, ini ciri tampil beda. Orang gimana? Dulu kita kalau sholat Jumat di sini, wiridan, sono baca Quran. Emang habis sholat baca Quran, bukan tempatnya baca Quran. Habis sholat zikir yang diajarin Nabi, ada istighfar, ada ayat kursi, ada ini. Assalamualaikum, mojok baca Quran kenceng-kenceng lagi. Bismillah, mau ngasih tahu dibaca Quran, mau ngasih tahu beda. Justru ngasih tahu ente bodoh. Ente enggak tahu sunnah. Nah, menganggap yang zikir bareng-bareng bid'ah. Dia ngaji sunnah, paling sunnah. Nah, topengnya jadi kebuka. Baik, ini bahagian dari apa yang pernah terjadi dengan Nabi SAW. Kalau udah sampai yang mustarah tadi, ya udah di situ berhenti, kemudian duduk.